balik lagi sama aku Caca di konten Cicet Yuk, ngobrol asik bareng si Cantik. Ya, kali ini aku lagi sama Mbak Raras dari BNN ya. Betul. Mbak Raras boleh perkenalan dulu? Oke. Halo, saya Raras, saya penyuluh narkoba dari BNN Kabupaten Cilacap. Ya, untuk pengawalannya dulu nih ya Mbak Raras ya. Aku mau tanya nih, sebenarnya BNN itu apa sih? BNN itu bukan bank yang jelas ya, karena biasanya kalau misalkan ke daerah-daerah banyak yang nggak tahu BNN itu apa gitu. Biasanya BNN bilangnya bank apa sih Mbak? Bukan, kami adalah Badan Narkotika Nasional, sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas utama di bagian pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi peredaran yang gelap nih, bukan peredaran yang terang. Kita memang di bagian itu gitu. Berarti kayak apa? Punya misi-misi gitu ya, cari gitu, cari tahu gitu. Cari tahu apa? Tentang apa? Pengedar narkoba itu. Iya, gitu? kan kayak misalkan jadi BNN tuh punya 3 fungsi utama sih sebenarnya, maksudnya pekerjaannya tuh ada di bagian pencegahan. Di bagian pencegahan itu fungsinya kita mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan narkoba dengan cara sosialisasi ke lapangan, memberi ilmu kepada mereka bahaya narkoba itu apa, membuat mereka untuk tidak tertarik menggunakan itu gitu. Terus di bagian pemberdayaan masyarakat kita lebih mengajak masyarakat agar mendukung programnya kita, karena kalau misalkan BNN bekerja sendiri itu udah pasti nggak bisa kan, apalagi dengan luas wilayah Cilacap yang amat sangat besar gitu. Jadi kita tetap dukungan dari masyarakat gitu. Terus lalu berikutnya di bagian rehabilitasi. Untuk di bagian rehabilitasi kita menggandeng para pecandu atau penyalahguna narkoba agar pulih nih dari ketergantungan obatnya gitu, ada di bagian rehabilitasi. Lalu yang terakhir nih yang biasa paling hits di TV-TV nih, di bagian pemberantasan. Nah, di bagian pemberantasan ini biasanya kita itu memetakan jaringan, menangkap para pengedar. Nah, itu yang paling seru kan ini ya di bagian pemberantasan itu. Nah, itu tugas utama sebenarnya kayak gitu yang utama. Jadi nggak cuma memberantas narkoba aja, tapi kita juga memiliki tugas untuk membuat benteng kepada masyarakat untuk gak make dan mengajak orang yang udah make narkoba agar bisa terlepas dari kecanduannya gitu. Oh gitu. Terus untuk penyuluhannya sendiri itu emang setiap tahun atau setiap bulan itu ada apa jadwalnya gitu ya? Programnya gitu nggak sih? Sebenarnya kalau untuk penyuluhan kita sangat membuka lebar ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai hal tersebut, mengundang BNN. Dan perlu diketahui kalau mengundang BNN itu tidak berbayar ya, akhirnya gratis gitu, tinggal cukup kirim surat aja ke kantor, minta kapan datang tuh bisa. Tapi kami juga ada jadwal yang kami buat, ada programnya untuk mengarah tergantung sasarannya gitu. Kan kita ada namanya program tahunan gitu, setiap tahun sasarannya ntar berbeda-beda, ada anak sekolah, ada instansi swasta atau pemerintah itu ada gitu. Tapi kalau tetap ada ya? Ada, tapi kan kalau misalkan mengandalkan program dari BNN belum tentu semuanya tersentuh. Nah, makanya kami tetap balik lagi menginginkan pemberdayaan masyarakat tadi. Masyarakat memang memiliki keinginan untuk mendapatkan edukasi itu, cukup mengundang kita gitu. Jadi nggak cuma dari BNN aja, tapi semua di seluruh, misal kayak ada acara RT-an atau RW-an mau ngundang itu boleh sekali. Jadi saya sering kok anggota RT RW arisan aja suka datang gitu ngasih informasi itu, karena kan memang untuk permasalahan narkoba itu kita tidak hanya melihat dari satu sisi aja, maksudnya generasi muda aja yang kita incar, tapi tidak, semua faktor itu saling melengkapi. Misalkan kita masuk ke ibu-ibu, karena banyak kasus di kami orang yang makan narkoba itu dari keluarga yang tidak utuh misalnya, atau dari keluarga yang tidak memberikan kasih sayang. Nah, itu kan kita perlu mengedukasi ke orang tuanya bagaimana sih untuk bisa menciptakan anak-anak yang bisa terhindar dari narkoba. Nah, itu kan perlu juga. Jadi memang banyak sisi. Terus kita juga mengedukasi dari orang-orang pemerintahan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung hal tersebut. Swasta juga kayak gitu. Apalagi swasta kan ada CSR yang mungkin kita bisa gandeng untuk kegiatan itu. Jadi memang BNN itu seperti kayak leading sektornya aja sih, tapi memang untuk mengajak semuanya, karena permasalahan narkoba itu bukan hanya BNN yang menyelesaikan, tapi itu permasalahan bersama gitu. Iya. Terus untuk kan pembentengan lewat masyarakat itu ya, Mbak. Itu gimana sih caranya, maksudnya
biasanya kan masyarakat kan nggak teknisnya gimana iya, ya teknisnya saya gitu. menyampaikan informasi tersebut gitu. Biasanya sih kita lebih ke tatap muka tergantung sasarannya ya. Kalau misalkan ke orang tua, kita lebih mengajarkan mereka ilmu parenting seperti apa yang ideal agar putra-putrinya terhindar dari narkoba. Tapi kalau misalnya ke anak-anak muda yang SMA atau SMP, kita biasanya lebih memberikan motivasi mereka untuk bisa hidup terlepas dari narkoba, karena mereka nggak tahu juga kan kalau di TV-TV kan banyak artis yang berhasil kok tapi pakai narkoba gitu kan. Tapi kan banyak juga hasil dari menggunakan narkoba dia karirnya juga jelek gitu. Jadi kita lebih ke memberikan motivasi ke depannya harus punya impian dan sebagainya kalau ke anak muda kayak gitu. Kalau pemerintah sih lebih ke yang mendorong mereka untuk memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung tentang permasalahan. Jadi bisa dibilang kalau misalkan penggunaan narkotika itu juga maksudnya nggak memungkiri umur gitu. Enggak. Justru jadi sekarang malah semua sasaran diserang sama mereka, sama pengedarnya. Tapi memang kalau menurut penelitian kami umur 13 sampai 19 tahun memang yang utama diserang. Biasanya mereka pertama kali pakai kayak coba-coba. Ya, umurnya kan masih labil ya. Terus pengen ikut coba-coba. Banyak temen yang ngajakin gitu, karena memang menurut penelitian kami justru lingkungan pertama yang orang bisa makan narkoba ya karena teman sebaya biasanya awal sebaya. Karena pakai itu. Tapi kalau udah orang yang teratur pakai biasa usia-usia produktif, usia 25 sampai 35 tahun gitu. Jadi kalau misalkan pengguna narkoba itu ya umur segitu tuh kayak maksudnya rentang umur berapa sih gitu loh? Kalau misalkan penggunanya gitu. Penggunanya kalau misalkan yang udah pernah kita contoh yang udah direhabilitasi aja ya di kantor kita tuh biasanya dari umur 12 tahun. 12 sampai kemarin ada tuh 40. Iya. Kaget kan? Ya, karena gini, balik lagi gitu ya. Narkotika psikotropika kan sebetulnya memang tidak semuanya berbahaya selama itu digunakan untuk kesehatan dan digunakan sesuai dosisnya. Tapi untuk sekarang ini anak-anak umur 12 dan 13 tahun itu justru menggunakan obat-obatan yang beredar di warung itu, dan itu disalahgunakan, tidak sesuai dengan dosisnya. Nah, itu juga bisa masuk di kami untuk proses rehabilitasi. Itu masuk narkotika bisa. Nah, itu kan kayak turunannya kayak gitu kan. Itu bisa di kami. Jadi kayak nggak harus yang sabu, ekstasi, gajah enggak gitu, tapi obat-obatan yang memang berada di pasaran, tapi mereka biasanya kan menggunakannya nggak cuma satu ya. Jadi sekarang mereka menggunakan satu renceng maksudnya. Jadi mereka kayak gitu. Jadinya itulah kita biasanya di Cilacap sekarang ini lagi banyak yang kayak gitu. Makanya umurnya 13-an nih. Terus soal rumor nih, Mbak. Rumor-rumor yang katanya kalau misalnya ada permen terus dalamnya kayak ada sih gitu. Misalkan memang pengedar itu menggunakan banyak model ya, mereka menggunakan banyak media, mereka menggunakan banyak macam mengikuti yang di pasaran gitu. Tapi kalau untuk selama ini di Cilacap yang katanya permen jari, permen apalah gitu. Kami juga mencari sampel ya di pasaran gitu, dan memang kita membuka lebar untuk masyarakat yang jika ingin melaporkan, misalkan, "Ini Mbak, permen ini dicek dong di dalamnya ada apanya." Gitu tuh ada alatnya di kami. Jadi kayak cuma ditetes aja itu akan ketahuan. Tapi ternyata yang selama ini permen-permen itu tidak ada yang mengandung jenis narkotika psikotropika, tapi dia biasanya hanya punya kandungan misalkan gulanya kebanyakan, kayak gitu-gitu loh, yang tidak sesuai dengan standar kesehatan ini gitu. Jadi itu hoax ya? Itu hoax. Ya, hoax ya. Tapi juga tetap harus hati-hati ya. Jadi kalau misalkan untuk membedakan permen yang ada narkobanya atau enggak tuh gimana sih caranya gitu ya. Kalau memang ada narkobanya itu nggak mungkin lah harganya murah. Iya sih. Jadi paling gampang itulah, nggak mungkin harganya murah. Memang kadang tuh namanya masyarakat ya Mbak ya, kalau misalkan dari mulut ke mulut itu gampang banget diserap ya, gitu. Apalagi sekarang WhatsApp grup itu ya gampang banget ya, nggak pakai dicerna langsung di-share gitu. Karena itu itu coba dilihat aja sih. Kalau memang tetap nggak percaya, mendingan ke kantor BN aja ada kok alatnya kita untuk mengatasi itu. Terus untuk pemuda-pemudi gitu ya Mbak ya, biasanya kalau misalkan yang udah Mbak tangani sendiri nih ya, penyebab terbesar mereka menggunakan narkotika tuh apa sih? Karena permasalahan keluarga. Jadi dia biasanya tuh kalau bilang mereka tidak mendapat kehangatan di rumah. Saya selalu bilang ke mereka bahwa begini, semua keluarga tuh pasti punya masalah. Semua orang tua kan, apalagi di Cilacap dengan karakter pantai gitu ya. Kan tahu sendiri ya, pemikirannya kan yang penting cari uang, anaknya bisa makan itu udah pemikiran orang tua kan seperti itu. Jadi buru-buru bisa ngobrol enak, buru-buru bisa tahu kamu punya permasalahan apa dengan kehidupanmu, kan nggak mungkin gitu.
Makanya mereka tuh bisa lari karena kayak gitu, kayak tidak mendapatkan kasih sayang di rumah gitu. Jadi itulah yang kami lakukan. Kenapa kami melakukan penyuluhan juga ke orang tuanya gitu. Mereka ternyata nggak membutuhkan materi saja, tapi mereka juga membutuhkan kasih sayang. Jadi seimbang antara materi dan kasih sayang kayak gitu. Nggak kasih sayang doang juga, mereka kalau pengen beli apa juga ini nggak bisa juga. Nah itulah biasanya mereka kayak gitu. Biasanya berarti kebanyakan dari faktor keluarga gitu ya. Iya, dan mereka makan tuh alasannya apa ya? Pengen melupakan masalah gitu loh. Makan narkoba memang bisa melupakan masalah kan enggak gitu. Karena setelah selesai makan narkoba masalahnya itu masih ada enggak? Ya masih ada. Namanya juga masih manusia kan pasti banyak masalah. Nah itu makanya saya selalu bilang bahwa semua manusia itu punya masalah dan masalah itu bisa diselesaikan gitu asal kita mau, tapi bukan untuk lari. Dan rata-rata mereka itu makan narkoba itu untuk lari sih. Oh, untuk lari. Jadi kayak pakai berapa buat pelarian di situ gitu ya. Biar tidur lama kayak gitu kan lupa. Ya habis melek. Masalahnya ada lagi nggak ya ada kan gitu. Rata-rata kayak gitu dan rata-rata juga karena teman sebaya sih diajakin gitu loh. Kamu nggak gaul kalau nggak pakai gitu kan. Padahal anak-anak itu yang make justru menurut saya malah nggak gaul. Karena apa? Anak gaul itu kan temennya banyak ya. Iya nggak? Dari berbagai sekolah misalkan. Ini justru mereka enggak. Mereka justru hanya di komunitas itu aja. Pasti juga ketemu orang-orang itu aja. Dan dia nggak berani keluar dari komunitas itu, karena kalau misalnya keluar dari komunitas itu dia ketahuan make. Nggak mungkin gitu. Nah kenapa mereka berkomunitas? Karena kalau misalkan satu kena ya semuanya kena. Nah itu di BN tuh gampang banget sih. Kalau misalkan ada yang itu di rehab satu tuh biasanya ya teman muda aja. Sama kalau lagi nangkep razia malam juga kayak gitu. Satu ketahuan positif gitu tes urin, kamu mau siapa? Nggak mau ngaku nih biasanya. Ya terus aku bilang ya udah kamu mau di kantor BN sendirian. Udah ngancemnya gitu aja kan, dia nyebut itu semuanya. Nggak mau sendirian, jadinya ditunjuk semua. Mereka mau kayak gitu. Mereka memang nggak pernah mau sendirian. Terus juga kadang nih kan kalau misalkan ada artis gitu ya yang pakai narkoba gitu, itu sebenarnya mereka juga dikasih edukasi kayak gini nggak sih Mbak? Sebenarnya mereka tahu ya seharusnya, tapi biasanya mereka tuh kan gini, kayak contoh yang biasa mereka artis pakai itu kan analgesik, jadi meninggal biar kita lebih semangat lagi kan, lebih ya berarti capeknya hilang kan. Analgesik kan pada nyeri kayak gitu. Itu biasanya mereka itu, sedangkan mereka kan tuntutan pekerjaan. Ada nggak sih artis yang kayak saya jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore kan nggak ada. Mereka biasanya kan running ini sinetron sampai full apa sampai malam pagi, nah kayak itu. Biasanya mereka pakai kayak gitu. Berarti lebih ke apa kayak biar tetap sehat gitu, tetap semangat gitu. Iya, biar kuat badannya. Karena memang menggunakan salah satu jenis narkotika atau psikotropika itu memang bisa bikin kita melek berhari-hari gitu. Nah itu kalau misalkan dalam hukum itu gimana? Nah tergantung. Kami dasarnya adalah Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi di situ ada dasarnya. Kenapa dia kadang-kadang kan jadi pro kontra ya. Kok contoh dia yang paling baru dari Reza Artamevia gitu. Dia kok direhabilitasi sih gitu. Ya tergantung. Jadi itu kembalikan lagi ke barang bukti yang didapat. Jadi tergantung barang bukti yang didapat sama nanti hasil. Jadi ada nih prosesnya ketika menangkap seseorang, kita ada proses namanya assessment. Assessment itu nanti bertemu dengan dokter, psikolog, konselor untuk dilihat sebetulnya dia sebagai pecandu aja atau dia jadi pecandu dan pengedar atau dia pengedar aja. Nah dari situ nanti ketahuan nih di proses hukum akan seperti apa. Kalau di rehabilitasi juga ada namanya assessment. Itu fungsinya untuk menentukan kamu mau rawat jalan atau rawat inap. Kalau rawat jalan kan dia bisa seminggu ke kantor BNN 2 atau 3 kali tergantung tingkat kecanduannya. Kalau rawat inap ya memang harus dibawa ke balai besar rehabilitasi Lido. Nah biasanya kalau yang rawat inap tuh yang udah tingkatannya udah yang udah ini banget deh. Ada kok di Cilacap waktu itu kita bawa satu. Karena dia sih makanya bukan sabu atau ganja atau apa, enggak, tapi obat warung dan obat-obat yang itu yang ada di luar itu, tapi banyak gitu. Kenapa? Kalau di Cilacap itu kebanyakan yang kayak gitu doang. Iya, tapi banyak macamnya gitu. Dia kan otomatis kan dia memiliki tingkat kekebalan tubuhnya juga rendah kan kayak gitu. Terus kalau misalnya di Cilacap sendiri ini semakin tahun ini aja itu dibanding tahun kemarin itu meningkat atau menurun sih? Kalau orang yang direhabilitasi nambah terus sih. Terus juga ada biasanya tuh ada yang apa kayak kemarin itu ngaku-ngakunya tuh depresi banget di rumah terus jadi kayak gini gitu. Itu ya, gimana? Sebenarnya kan banyak juga kan, saya juga depresi kok di rumah kemarin WFH gitu kan. Cuma kan bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Itu kan juga tidak bisa menjadi alasan. Iya. Selama dia depresi dan dia konsultasi ke dokter dan dikasih resep sama dokter, kita juga nggak akan nangkep. Karena kan dia udah ngeresep dokter. Tapi kalau dia
beli makan nggak sesuai dengan dosis, dia juga nggak tahu untuk apa tujuannya. Ya itu yang kami permasalahkan gitu. Selama dia pakai resep dokter ini nggak masalah gitu. Terus biasanya BNN nih taunya itu orang itu tuh bisa pakai itu gimana sih? Kita ada di luar sih, kayak kita kan punya penggiat juga, kita juga punya sekarang PA nama apa sih kepanjangannya kok jadi lupa. Ada pokoknya di bagian rehabilitasi, jadi kayak orang kepanjangan tangannya kita untuk untuk menggandeng mereka ya. Biasanya mereka memang mantan pemakai juga sih. Jadi sebelumnya udah pernah pakai gitu. Kan kalau di kami kan memang memberdayakan orang-orang yang sudah pernah pakai tapi dia sudah terlepas, jadi biar enak gandengnya kan, tahu komunitasnya kan. Balik lagi kita harus, kalau orang BNN-nya nggak mungkin bisa masuk, udah tahu kan mereka orang BNN kayak gitu biasanya gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan rehabilitasi gitu waktunya berapa lama? Oke, kalau untuk rehabilitasi itu dikembalikan lagi ke tadi tingkat kecanduannya dia. Jadi tergantung setiap orang berbeda-beda, biasanya 3 sampai 6 bulan tergantung orangnya, tergantung tingkat kecanduannya gitu. Terus kalau misalkan yang dijerumusin ke penjara sama yang direhabilitasi itu apa? Tergantung itunya juga, tergantung yang dipakai juga. Enggak, jadi gini, tergantung banyaknya barang bukti yang didapat. Gitu, tergantung dan tergantung dari hasil asesmen apakah dia benar-benar pemakai saja atau dia pengedar juga. Jadi kalau misalkan kayak gini contoh ya kita biasanya bekerja sama dengan Polres Cilacap. Misalkan Polres nangkap orang si A nih, A ditangkap dengan barang bukti berapa, tapi ternyata barang buktinya nggak begitu banyak kasarnya gitu ya. Kita asesmen nih, bekerja sama bareng asesmen, dilihat dia ketemu konselor dan jaksa dan sebagainya tuh, nanti dilihat dia ternyata memang benar-benar pengedar doang nih. Ya udah berarti dilihat barang buktinya lebih dari berapa gitu kan, ada aturan di Undang-Undang 35. Tuh tolong lihat ya, kalau aku nyebutin di sini nanti dihafalin nih. Berarti bisa kalau ketangkap sabu jangan lebih dari segini nih biar nggak dimasukin penjara gitu kan. Nah itu pokoknya ada ininya. Jadi bedanya itu, kalau memang dia pure hanya make aja nih, pecandu aja nih, penyalahguna aja gitu, kami dari BNN menjamin, asal di BNN ya, asal di BNN, kami BNN menjamin dia akan direhabilitasi. Beda cerita kalau misalnya dia sudah direhabilitasi, rawat jalan kan dia masih bisa melakukan aktivitas di luar nih. Yang sekolah masih sekolah, yang kerja juga masih bisa kerja, dia cukup ke kantor kita konseling, nanti bisa dikasih resep apa, terus besok biasanya kalau rawat jalan tuh dikasih tugas gitu loh, kamu memiliki keseharianmu harus bangun jam segini, kamu harus kayak gini gitu, kayak memperbaiki pola hidup. Masih bisa. Nah pada saat di rehabilitasi kami, dia melakukan hal buruk di luar nih misalnya, jadi pengedar ketangkap sama Polres, itu udah beda cerita. Itu jadi bukan wewenangnya. Itu bukan beda cerita. Jadi karena yang nangkep Polres kan, ketika di Polres ternyata dia memiliki barang misalkan sabu berapa kilo gitu lah ya, yang gede sekali nih, 1 kilo bisa gitu. Ya, otomatis ditangkap sama dia, Polres otomatis harus menjalani pidana hukuman kan. Nah, gimana dengan proses rehabilitasinya gitu? Itu masih tetap bisa berjalan. Kami biasanya melakukan rehabilitasi di lapas narkotika kok. Mereka masih punya hak kok untuk itu. Tapi berarti proses hukumnya masih berjalan. Iya. Kalau kemarin BNN yang ke lapas narkotika, tapi karena sejak pandemi kita biasanya pakai video call, virtual kayak gitu. Berarti sebenarnya yang berwenang untuk nangkap itu BNN juga bisa nangkap. Kita juga bisa nangkap. Jadi biasanya kayak gini sih, lebih ke gini loh bayangannya. Ketika menangkap seseorang, kita lakukan dulu penyelidikan. Dia hanya sebagai pemakai saja atau dia sebagai pemakai dan memiliki jaringan. Ketika memiliki jaringan dan terbukti barang buktinya juga mendukung sesuai dengan Undang-Undang 35, ya udah diproses hukum kayak gitu. Berarti bisa biasanya bekerja sama-sama. Kalau kita punya penyidik juga sih, kita masih bisa sendiri kalau untuk itu. Kalau untuk penangkapan kita masih bisa sendiri. Karena kan di bagian pemberantasan itu memang ada Polri yang diperbantukan ke BNN. Jadi gitu. Jadi di badannya BNN itu tuh orangnya macam-macam. Kalau di BNN Cilacap kebetulan kepalanya sendiri dari Polri. Bagian pemberantasan juga ada polisi juga. Kalau saya sipil ASN kayak gitu. Jadi memang macam-macam. Jadi kalau untuk bagian pemberantasan memang untuk itu Polri. Jadi kita masih bisa nanti setelah P21 semua berkas udah lengkap, semua barang bukti ada, terus kita tinggal menyampaikan terdakwa itu ke kejaksaan gitu. Ya udah nanti prosesnya udah ke kejaksaan. Berarti itu udah hukum ya, udah proses hukum. Itu di bagian pemberantasan ya kalau di BNN. Kalau ngurusin Mbak Mas pengedar itu di bagian ini pemberantasan gitu. Terus kalau misalkan
dari Polres nih, Polresnya tuh udah ngegap duluan ya orang yang pemakai narkoba. Tapi kalau misalkan dia terbukti tidak mengedarkan, itu langsung diserahkan ke BNN untuk direhabilitasi atau gimana? Kami selalu menyarankan itu sih. Kami memang bekerja sama tuh selalu menyarankan itu, karena gimana pun juga kalau BNN itu lebih mengajak, kalau memang dia makanya ya udah direhabilitasi, jangan malah diproses hukum kayak gitu. Kalau di kami memang kayak gitu, lebih memikirkan orangnya untuk direhabilitasi kayak. Tapi pernah ada nggak Mbak kejadiannya gitu? Waktu itu pernah kok, dia memang pure pemakai, jadi direhabilitasi pernah kok. Kita masih tetap berhubungan dengan mereka kan, otomatis visinya juga sama kan, untuk ini narkoba juga gitu. Terus soal rehabilitasi gitu, misal ada yang rawat jalan ya, ada yang kabur gak sih Mbak? Nah itu tuh yang PR terbesar gitu, jadi kayak mencari cinta banget dah kan biasanya tuh rehabilitasi udah ada jadwalnya ya, hari apa gitu tuh kan, mereka kan orangnya yang sakral PDW ya, kayak gitu. Itu biasanya konselor di kami tuh suka capek, ini telepon nggak diangkat-angkat atau nggak, pasti juga susah kabur susah gitu. Nah tapi kan di rehabilitasi itu kan nggak cuma pemakainya aja, jadi semua keluarganya itu pun harus bertemu dengan konselor kami gitu. Jadi percuma ketika anaknya doang tapi keluarganya nggak dukung tuh percuma gitu. Jadi memang si rehabilitasi itu kayak sepaket, harus dengan keluarga dan lingkungan di sekitarnya kayak gitu. Termasuk teman-temannya juga nggak sih kalau gitu? Kalau teman-temannya sih nggak, tergantung kasusnya. Kalau memang dia lebih dengerin teman dekatnya, kita biasanya ngajak teman dekatnya gitu. Itu tuh PR orang rehabilitasi, kadang-kadang suka dapet curhatan kayak gitu. Katanya mau, apalagi sejak pandemi kan video call kan, dalam video call gak diangkat-angkat Mbak, udah diteleponin, tapi ya udahlah, kita kan memang tugasnya kita juga kan. Dan orang-orang rehabilitasi memang harus orang-orang yang harus dirangkul gitu. Kalau mereka orang pemakai, pecandu, penyalahguna itu memang harus dirangkul. Kalau mereka nggak dirangkul, kasihan masa depannya mereka kan. Mereka udah memiliki masa lalu yang buruk, kita harus menolong masa depannya mereka kayak gitu. Dan sampai saat ini masih banyak orang yang direhabilitasi? Masih sih, untuk ukuran sekarang ini lagi ada belasan lah. Masih ada proses belasan gitu, karena memang kita juga kan pegawai juga nggak begitu banyak. Kalau misalkan masih mampu baru segitu, belasan. Selama pandemi ini juga ada yang baru-baru ini kena gitu? Ada, banyak. Ada banyak. Alasannya apa biasanya Mbak? Ya itu bosan di rumah, kayak siapa kalau di artis tuh kemarin Dwi Sasono kan juga gitu kan, karena ini juga sama sih alasannya kayak gitu, bosan di rumah kayak gitu. Terus jawabnya gimana kalau dari BNN juga bosan? Ya udah gitu. Ya paling itulah bagiannya konselor lah, suruh mereka. Kalau konselor kita kan dengerin curhatannya mereka ya, kadang-kadang. Berarti itu kayak semacam kalau di sekolah kayak BK gitu ya? Iya, kita jadi kalau di rehabilitasi itu kan ada konselor, biasanya anak psikolog gitu kan, terus ada dokter juga. Dokter tuh biasanya untuk ngecek bener nggak, karena kan kalau orang-orang pecandu kan biasanya memiliki pupil mata yang berbeda yang kayak gitu loh, jangan medis banget itu kan buat ngecek kayak gitu. Jadi kita di kantor tuh lengkap, ada kliniknya juga gitu, ada klinik. Berarti benar-benar kayak dibagi bagian-bagiannya gitu. Kalau klinik dan ini konselor dan sebagainya itu mengurusin orang-orang yang direhabilitasi gitu. Rumit ya. Ya itu tadi sepanjang perjalanan kita ngobrol banyak banget tentang dari anak muda yang kena narkotika itu kebanyakan masalahnya apa, terus juga ternyata nggak cuma anak muda tapi ada rentang umurnya juga ya Mbak, di Cilacap juga udah banyak yang kena ternyata ya, maksudnya pengguna narkotika gitu. Iya, makasih Mbak Rara udah mau diundang ke sini. Semoga bermanfaat ya. Iya, juga bermanfaat sama teman-teman lagi pandemi kayak gini ya Mbak ya. Semoga nggak ada yang kena lagi. Jangan sampai. Karena sekali masuk ke situ terjerumus, udah keluarnya tuh susah. Mbak ada pesan nggak buat teman-teman anak-anak muda gitu di rumah? Buat teman-teman, mari kita bersama. Jadi BNN tuh ada tagline hidup 100%. Sadar, sehat, produktif dan bahagia. Kita harus sadar bahwa kehidupan itu selalu berjalan, dan sadar betul apa yang kita lakukan. Ketika sekali kita melakukan kesalahan itu akan berdampak buruk. Terus sehat, harus memiliki pola hidup sehat. Apa yang kita makan harus bermanfaat untuk tubuh kita. Sehat itu juga tidak hanya fisik, tapi sehat mental juga. Kesehatan mental juga kita harus memperhatikan. Produktif, harus jadilah anak muda yang produktif, karena untuk menjadi orang yang produktif itu biasanya udah menyibukkan diri dengan hal yang positif, otomatis lupa dengan hal-hal yang bisa membuat badan kita, hidup kita menjadi buruk. Dan tentu saja bahagia, karena bahagia itu yang kita ciptakan. Hidup 100%, tinggalkan yang setengah-setengah. Iya, itu tadi pesan dari Mbak Raras. Terima kasih teman-teman. Buat teman-teman yang pengen aku ngundang siapa lagi, boleh komen di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Dadah.